Pemirsa, Habar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Launulun Zal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Dua rumah di Sungai Andai, Banjarmasin ambruk diterpa angin kencang. Sejumlah napi lapas kelas 2A Banjarmasin mendapat remisi di hari Natal. Misa Natal di seluruh gereja Kabupaten Kota Baru dikawal aparat gabungan. Dua rumah di kawasan Sungai Andai, Banjarmasin Utara ambruk diterpa angin kencang Minggu sore. Rumah berbahan kayu tersebut ambruk saat hujan lebat disertai angin kencang sekitar pukul 16.30 WITA. Dua unit mobil yang terparkir di samping rumah ini tertimpa reruntuhan material. Untungnya peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa karena penghuni rumah sedang berada di luar. Penghuni rumah, Ernawati bersama keluarga terpaksa mengungsi ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Langsung melihat ini. Tapi memang besar angin kah bulah dan angin deras waktu itu bulah. Anginnya tuh putar. Jadi karena robohan yang rumah inilah. Kondisi rumah ini jadi sementara ini kemudian mengungsi atau gimana ibu? Di mana rumah Wetan Pian? Gimana bu? Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi dan BPBD Banjarmasin telah tiba di lokasi untuk menyingkirkan material rumah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhman melaporkan. Puluhan barang terlarang hasil razia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banjarmasin dimusnahkan. Pemusnahan berlangsung di halaman Lapas Kelas 2A kawasan Teluk Dalam, Banjarmasin Barat, Jumat malam. Barang terlarang yang dimusnahkan berupa 40 unit telepon genggam. Alat komunikasi tersebut disita dari para napi saat razia beberapa waktu lalu. Maka dari itu kita diharapkan dari Polres Ijen untuk selalu siaga dalam hal. Pak, tadi ada yang dimusnahkan ini barang bukti apa Pak? Nah ini karena akhir tahun hasil kita yang tahun yang maksudnya selama di tahun 2022 itu kita berdiri dan lapas Nepal saja ada lapas lain yang membawa Dari Lapas Banjarmasin sendiri ada berapa barang bukti yang tadi itu kurang lebih ada yang tersimpan itu ada sekitar 21 handphone. Puluhan telepon genggam ini dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam tong besi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Sejumlah narapidana napi Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banjarmasin mendapat remisi hari Natal. Pada Natal kali ini, Lapas Kelas 2A Banjarmasin mengusulkan remisi untuk 9 napi, namun yang disetujui hanya 7 orang. Mereka adalah napi beragama Kristen yang terjerat berbagai kasus diantaranya narkoba dan korupsi. Final ya, sementara ini informasi
baru 7 orang yang di lapas Banjarmasin, tapi masih ada 2 orang lagi sedang proses. Remisi Natalnya, remisi khusus Natal. 2 orang itu langsung bebas atau apa? Enggak, itu remisi khusus 1, harga 1 istilahnya kan. Itu yang diajukan berapa, Pak? Yang diajukan memang kemarin itu ada 9 memang. Nah yang duanya itu dapat remisi rumah, yang satunya sudah bebas sebelum ini, sebelum Natal. Nah ini kan ada lagi yang putusan baru, yang 2 orang ini, makanya dalam proses jadi 9 orang. Negara yang sudah bebas 7 orang. Semua napi yang mendapat remisi diimbau berkelakuan lebih baik. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Dua rumah di Sungai Andai, Banjarmasin ambruk diterpa angin kencang. Sejumlah napi lapas kelas 2A Banjarmasin mendapat remisi di hari Natal. Misa Natal di seluruh gereja Kabupaten Kota Baru dikawal aparat gabungan. Misa Natal di Kabupaten Kota Baru dikawal aparat gabungan. Seluruh gereja di kota Saijan ini menggelar Misa Natal Sabtu malam. Puluhan aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan disiagakan di masing-masing gereja tersebut. Mereka berjaga di gereja untuk memastikan umat Kristen menjalankan ibadah Misa Natal dengan lancar dan aman. Relatif aman, sampai dengan sekarang aman, tidak ada kendala, mudah-mudahan sampai seterusnya aman. Tahun baru nanti kita ada plotting pengamanan lagi, yang tentunya titik-titiknya pun berbeda. Kita rencana memantau ini dari gereja sini, kita akan ke gereja yang depan masjid itu di Yakut, kemudian daerah situ sekitar ada 4 gereja kita pantau yang dikunjungi oleh kami, tapi secara keseluruhan semuanya terpantau oleh anggota Polri dan dibantu dengan pemerintah dan TNI. Secara keseluruhan terpantau. Sekabupaten Kota Baru. Orang majus yang pulang melalui jalan lain itu mendapatkan bentuk komitmen kita. Tidak setiap mimpi, selagi tidak setiap mimpi adalah kuasa yang begitu arogan. Aparat gabungan yang disiagakan di seluruh gereja Kabupaten Kota Baru berjumlah 476 orang. Dari Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. ...175 personel Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Banjarmasin dikerahkan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Mereka diperintahkan menjaga seluruh gereja untuk mengamankan perayaan Natal. Selain itu mereka juga disebar ke tempat-tempat keramaian untuk mengamankan malam pergantian tahun. Khusus untuk Satuan Polisi Pamong Praja, kami telah menyiapkan 175-an orang anggota kami untuk standby dan membackup secara penuh pelaksanaan pengamanan. Tentu dengan koordinasi dan juga kolaborasi bersama-sama dengan kepolisian maupun TNI dalam hal ini, sehingga nantinya kegiatan itu bisa berjalan secara maksimal, secara terarah, di mana
beberapa titik tadi, terutama untuk malam kegiatan pengamanan Natal, nanti anggota bersama-sama dengan TNI Polri. Pengamanan Nataru kali ini Satpol PP dibantu 300 anggota Satlinmas sekota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Menjelang tahun baru, tempat pengolahan kambing guling di Banjarmasin kebanjiran pesanan. Usaha pengolahan kambing guling bernama Galeri Kambing Arabian ini berlokasi di kawasan Antasan Kecil Barat, Banjarmasin Tengah. Pengolahan kambing guling di tempat ini menggunakan tungku pembakaran manual. Kambing dibakar secara merata di tungku tersebut selama 4 jam sambil diolesi bumbu. Tempat ini biasanya mengolah kambing guling 1 hingga 2 ekor saja per hari. Namun belakangan pesanan kambing guling meningkat dan saat ini sudah belasan ekor dipesan untuk malam pergantian tahun. Pemilik Fikri Abdul Latif mengatakan, pesanan kambing guling dibatasi 13 ekor saja karena peralatannya terbatas. Kambing guling yang dipesan akan diantar bersama alat pembakarannya. Alat tersebut dipinjamkan kepada pemesan. Kalau untuk menghadapi tahun baru ini, alhamdulillah ada Pak yang pesanan. Mungkin saya ada kuatannya juga, soalnya kan alatnya nggak banyak, nggak terlalu banyak kan saya batasi. Mungkin sekitar 10 sampai 13 untuk pesanan, soalnya kan tenaganya nggak banyak kan. Tapi pesanan di tempat kita ini banyak Pak. Untuk minggu-minggu ini kemana aja Pak pesanannya Pak? Untuk kambing guling ini kebanyakan sih dari Kiampak, mungkin tempat wisata kan di sana. Jadi kan lebih enak kambing guling makannya di sana Pak. Tempat ini menjual kambing guling dengan harga 4 juta rupiah per ekor. Kambing guling yang biasanya dipesan adalah kambing jenis kacang, karena selain dagingnya empuk, bobotnya lebih besar. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Dua rumah di Sungai Andai, Banjarmasin ambruk diterpa angin kencang. Sejumlah napi lapas kelas 2A Banjarmasin mendapat remisi di hari Natal. Misa Natal di seluruh gereja Kabupaten Kota Baru dikawal aparat gabungan. Kejuaraan sepak bola pelajar tingkat SMP sekota Banjarmasin akhirnya memasuki babak final. Laga final berlangsung di salah satu lapangan sepak bola kawasan Banjarmasin Utara Sabtu pagi. Dalam laga pamungkas ini, tim SMP 19 Banjarmasin meraih juara pertama setelah menaklukkan tim SMP 21 Banjarmasin dengan skor 1-0. Meski hanya meraih juara kedua, pelatih tim SMP 21 Manan merasa puas atas permainan anak asuhnya. Persiapannya ya cukup lah. Kami latihan di lapangan HKSN, lapangan pasir lah. Latihannya itu berapa kali seminggu? Latihannya 3 kali seminggu. Untuk target di wali kota berikutnya mungkin apa nanti Bang? Ya mudah-mudahan lah bisa lah, lebih dari inilah, juara harapan. Tapi sejauh ini bangga ya Bang sudah masuk di grand final ya? Ya alhamdulillah masuk. Masuk ke grand final kemarin itu setelah mengalahkan berapa klub Bang? 4 misalnya.
Tim sepak bola SMP yang meraih juara pertama dalam ajang ini mendapat piala wali kota dan uang pembinaan. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Araman melaporkan. Kejuaraan sepak bola legenda usia 45 tahun yang digelar pemerintah Banjarmasin juga memasuki babak final. Laga final berlangsung di lapangan sepak bola HKSN Banjarmasin Utara Minggu sore. Dalam laga penentuan ini, tim Banjarmasin Utara menaklukkan tim Banjarmasin Tengah dengan skor 2-0 melalui tendangan Rusmadi Atut dan Elmani. Tak hanya menyumbang gol untuk timnya, Elmani juga dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam ajang ini. Alhamdulillah. Kapten tim Rudi Wahyudi mengatakan, juara kompetisi sepak bola legenda usia 45 tahun ini sesuai target yang diharapkan timnya. Terima kasih. Ya, yang pertama kami patut mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kami bisa memenangkan pertandingan di babak final ini, yang mana sesuai dengan target kami semula bahwa dalam pertandingan Wali Kota Cup tahun 2022 ini kami merencanakan untuk juara. Ya, alhamdulillah sudah tercapai. Hari ini adalah partai final dari turnamen sepak bola Wali Kota Cup tahun 2022. Agenda dari Askot SSB Banjarmasin di tahun 2022. Kegiatan ini sebenarnya merupakan salah satu girah kita untuk menghidupkan kembali persepak bola Kota Banjarmasin, dan ke depan kita berharap bahwa seluruh segmen, seluruh tingkatan usia di Kota Banjarmasin itu kita adakan kegiatan turnamen. Atas kemenangan ini, tim Banjarmasin Utara meraih juara pertama dan mendapat penghargaan berupa piala serta uang pembinaan. Hadiah diserahkan perwakilan pemerintah Banjarmasin dan anggota DPRD Abdul Hakim. Kejuaraan sepak bola legenda usia 45 tahun akan digelar kembali pada tahun 2023 mendatang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan melaporkan. Inilah masjid bambu berbentuk kapal yang berada di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Masjid bernama Kiai Haji Abdul Qadir Hasan ini lebih dikenal dengan Masjid Bambu karena 90% bangunannya terbuat dari bambu. Masjid yang berada tak jauh dari objek wisata Kiram ini belakangan cukup ramai dikunjungi warga karena bentuknya yang menyerupai kapal dinilai cukup unik dan menarik perhatian. Masjid yang berdiri di lahan hibah masyarakat seluas 7.900 meter persegi ini dibangun oleh pemerintah Kalimantan Selatan pada pertengahan tahun 2020 dan baru selesai pada akhir Maret 2021 lalu. Bangunan masjid sendiri memiliki luas 610 meter persegi, terdiri dari 2 lantai dan mampu menampung sekitar 400 jemaah. Masjid yang dibangun dengan biaya 11,9 miliar rupiah ini menggunakan bambu jenis apus dan petung yang didatangkan dari Pulau Jawa. Kedua jenis bambu itu bisa bertahan hingga 30 tahun jika dirawat dengan baik. Pengurus Masjid Bambu Haji Asmaniansah mengatakan, masjid ini dibangun berbentuk menyerupai kapal untuk melambangkan kekokohan seperti kokohnya kapal Nabi Nuh. Mengambil sejarah perahunya Nabi Nuh. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Memang bentuknya seperti perahu ya Pak? Iya, Sengaja bentuk perahu. Ada berapa lantai Pak Haji? Dan fungsinya apa aja? Masjid ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama atau lantai dasar itu untuk tempat wudhu dan toilet.
dan lantai atas itu untuk ruang masjid. Keunikan masjid bambu berbentuk kapal membuat banyak warga ingin mengunjunginya. Bahkan warga dari luar daerah yang kebetulan melintas di wilayah Kabupaten Banjar pun menyempatkan diri untuk mampir melaksanakan ibadah salat sekaligus melihat secara langsung keunikan masjid tersebut. Masjid bambu sungguh indah, lain dari yang lain. Jadi kami bisa untuk ke sini, bertandang ke sini untuk melihat langsung untuk sholat zuhur sekalian di sini. Nah, setelah Ibu datang ke masjid ini, kesan apa yang Ibu dapat? Kesannya sungguh baik sekali karena strukturnya terbuat dari bambu dan berbentuk seperti kapal dari luar. Jadi pas kami masuk sungguh baik sekali strukturnya, terbuat dari bambu, dan mudah-mudahan yang bikinnya terinspirasi mungkin dari kapal Nabi. Selain melaksanakan salat, warga yang berkunjung ke masjid bambu berbentuk kapal ini juga tak ingin menyanyiakan bentuk estetik dari masjid ini, sehingga foto bersama maupun swafoto seakan wajib bagi mereka. Masyarakat yang berkunjung ke masjid bambu ini diimbau menerapkan protokol kesehatan. Jangan sampai niat berwisata religi malah berujung tertular penyakit COVID-19. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Dua rumah di Sungai Andai, Banjarmasin ambruk diterpa angin kencang. Sejumlah napi lapas kelas 2A Banjarmasin mendapat remisi di hari Natal. Misa Natal di seluruh gereja Kabupaten Kota Baru dikawal aparat gabungan. Dua rumah di kawasan Sungai Andai, Banjarmasin Utara ambruk diterpa angin kencang Minggu sore. Rumah berbahan kayu tersebut ambruk saat hujan lebat disertai angin kencang sekitar pukul 16.30 WITA. Dua unit mobil yang terparkir di samping rumah ini tertimpa reruntuhan material. Untungnya peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa karena penghuni rumah sedang berada di luar. Penghuni rumah, Ernawati bersama keluarga terpaksa mengungsi ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu. Langsung melihat ini. Tapi memang besar angin kah bulah, dan angin deras waktu itu bulah. Anginnya tuh berputar. Jadi kita karena rombongan yang rumah ini lah. Kondisi rumah ini jadi sementara ini perlu biar mengungsi atau gimana ibu? Di mana rumah Wetan Pian? Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi dan BPBD Banjarmasin telah tiba di lokasi untuk menyingkirkan material rumah. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan.
Puluhan barang terlarang hasil razia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banjarmasin dimusnahkan. Pemusnahan berlangsung di halaman Lapas Kelas 2A kawasan Teluk Dalam, Banjarmasin Barat, Jumat malam. Barang terlarang yang dimusnahkan berupa 40 unit telepon genggam. Alat komunikasi tersebut disita dari para napi saat razia beberapa waktu lalu. Maka dari itu kita diharapkan dari Polres Ijen untuk selalu siaga dalam hal ini. Pak, tadi ada yang dimusnahkan ini barang bukti apa, Mas? Nah ini karena akhir tahun itu hasil kita yang maksudnya selama di tahun 2022 itu ada terdiri bukan lapas Banjarmasin saja, ada lapas lain yang membawa barang bukti. Dari lapas Banjarmasin sendiri ada berapa barang bukti yang tadi itu kurang lebih ada yang tersimpan itu ada sekitar 21 handphone. Puluhan telepon genggam ini dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam tong besi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Sejumlah narapidana napi Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banjarmasin mendapat remisi hari Natal. Pada Natal kali ini, Lapas Kelas 2A Banjarmasin mengusulkan remisi untuk 9 napi, namun yang disetujui hanya 7 orang. Mereka adalah napi beragama Kristen yang terjerat berbagai kasus, diantaranya narkoba dan korupsi. Final ya, sementara ini informasi baru 7 orang yang di Lapas Banjarmasin, tapi masih ada 2 orang lagi sedang proses. Remisi Natalnya, ini remisi khusus Natal kan. 2 orang itu langsung bebas atau apa? Enggak, dia remisi khusus 1, harga 1 istilahnya kan. Itu yang diajukan berapa, Pak? Yang diajukan memang kemarin itu ada 9 memang. Nah yang duanya itu dapat kasih mengisi rumah, yang satunya sudah bebas sebelum Natal. Nah ini kan ada lagi yang keputusan baru, yang 2 orang ini, makanya dalam proses jadi 9 orang. Sementara yang sudah bebas 7 orang. Semua napi yang mendapat remisi diimbau berkelakuan lebih baik. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.